Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Semenjak Pak Jokowi menggulirkan isu ada orang besar di belakang isu ijazah, sekarang perhatian jadi shifting ya. Jadi terhadap politik. Isu politiknya sekarang lebih besar daripada isu esensinya. Itu yang setidaknya saya dapatkan dari perbincangan-perbincangan yang ada di media sosial. Maka orang-orang sekarang ya berbicaranya di situ. Jadi ribut siapa sebetulnya di belakang orang itu. Kemudian kenapa Jokowi mengatakan demikian. Kemudian sudah rame kepada kontestasi politik 2029. Ini akhirnya tidak bagus untuk kejelasan permasalahan ijazah itu sendiri. Nah, saya pun sudah menyaksikan sebagiannya begitu. Yang berkomentar itu ya pasti dari yang tertuduh, yaitu Partai Demokrat, kemudian Partai PDI Perjuangan. Ada Pak Susilo Dwaji juga nih akan berkomentar bagaimana mengenai isu ijazah ini. Nah, supaya tidak berlama-lama, sebentar ini kalau tidak salah panjang ya videonya. Ya panjang, sekitar 17 menitan sebelum direaksi gitu. Kita akan saksikan saja dulu perbincangan mereka ini bagaimana ya. Ya, jadi Mas Umam, menurut Anda kasus ijazah ini merupakan intrik politik atau murni kasus hukum? Karena kan partai Anda samar-samar terus dibawa-bawa tuh. Iya, kita tidak perlu untuk menjawab Demokrat pertanyaan itu, ya. Tetapi di dalam konteks ini bahwa kita satu frekuensi yang sama, bahwa Partai Demokrat juga sangat concern terhadap isu ini, kita juga memiliki kepentingan yang sama, supaya diskusi yang berkepanjangan bahkan juga repetitif ini juga segera terselesaikan dengan baik. Yeah. Karena bagaimanapun juga kita perlu memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat kita, supaya kemudian proses politik itu lebih pada fokus hal-hal yang jauh lebih produktif. Yeah. Nah, adapun hal-hal yang terkait dengan konteks yang didiskusikan, segala jenis bentuk pelanggaran itu memang seharusnya sebaiknya dibawa dalam ranah uji hukum yang sifatnya formil, bukan dalam konteks viralitas atau opini publik. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi, kalau misal memang beliau memiliki komitmen yang baik ya untuk membawa itu ke pengadilan, kita sangat mengapresiasi itu. Artinya apa? Ini sudah mencapai babak akhir dan kita harapkan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran politik yang baik, dan kita jadikan itu sebagai sebuah momentum supaya energi politik kita satukan kembali. Banyak hal, Mbak, PR-PR politik yang kemudian harus kita lakukan. Paket politik misalnya, itu per sekarang 2026, Mbak. Sementara tahapan pemilu itu 2027 harus dimulai oleh KPU baru. Per sekarang belum ada pembahasan sama sekali. Nah, oleh karena itu momentum ini harus dimanfaatkan dengan optimal. Nah, maka kalau misal ini bisa diselesaikan dengan cepat, dengan baik, rasa-rasanya jauh lebih produktif untuk kita semua daripada ini menciptakan energi yang terpolarisasi, yang rasa-rasanya juga tidak begitu produktif. Tapi Demokrat ya, dan permasalahan-permasalahan yang lebih substansial, sering saya katakan itu akhirnya tidak tersentuh. Makanya yang menikmati permasalahan ini bukan hanya Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi Jokowi juga menikmatinya, Prabowo juga sedikit banyak menikmati repetisinya tema ijazah palsu ini. Tersinggung nggak dengan pernyataan Presiden baru-baru ini? Kita sama sekali tidak tersinggung, karena bagaimanapun kan kemarin sempat agak panas tuh. Sekarang kalau ada kemudian tudingan dialamatkan ke Partai Demokrat, sama sekali tidak tersinggung karena kita sampaikan we are completely clean and clear. Kita tidak sama sekali tidak terlibat dalam hal itu. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang kemudian masih memiliki prasangka dialamatkan kepada Partai Demokrat, saya pastikan itu salah alamat. Salah alamat. Nah, oleh karena Sebentar, kalau Pak SBY, saya tidak tahu apakah beliau ini pernah menyinggung permasalahan ijazah palsu atau tidak. Kalau Bu Mega itu di beberapa kesempatan memang suka ya sundar sindir tuh mengenai ijazah. Jadi kalau dikatakan completely clean and clear, tidak ada permasalahan atau ikut-ikutan dalam permasalahan ini, saya rasa itu lebih argumentatif ya daripada jika PDIP yang mengatakan demikian. Di kesempatan yang baik ini menjadi momentum yang baik karena sebenarnya itu kan sebuah statement yang memang dibuat sebagai sebuah open
statement yang sebenarnya memang bisa menciptakan spekulasi yang cukup beragam. Ya. Partai Demokrat hanya satu bagian dari spekulasi yang berkembang, tetapi kalau misal kita ikuti teman-teman PSI, misalnya Pak Ade Armando, itu kan ada beberapa varian-varian yang dia sebut. Iya. Selain Partai Demokrat, ada juga tidak perlu saya sebutkan. Ya, ada 3, tidak perlu juga saya sebutkan. Mungkin kalau misalnya ada yang mau menyebutkan silakan. Tetapi seringkali kemudian yang dialamatkan adalah salah satunya biru. Sementara yang lain tidak. Biru sendiri ada juga varian biru yang lain. Nah itu Ade Armando itu PSI ya, nanti siapa Bestari ini kalau tidak salah juga dari PSI juga. Ini memang ikut dari arahan Jokowi supaya memasukkan ini ke dalam ranah politik. Jadi di dalam ranah politik itu every exposure is a good exposure ya. Semua semua sorotan itu adalah sorotan yang baik. Jadi pada akhirnya karena ijazah palsu ini misalkan Jokowi ini ada di dalam pemberitaan sehari-hari, yaitu bagus karena memang exposure-nya ada, jadi tidak mati, tidak perlu kampanye banyak-banyak begitu untuk tetap memiliki elektabilitas yang bagus. Itu malah sampai ada isu Jokowi mau nyalon lagi 2029, kan lucu itu ya. Mungkin jadi wakil presiden. Bestari Barus juga dulu genetikanya biru juga dulu. Sekarang agak merah dan hitam. Biru. Nah, oleh karena itu, ini. nah itulah. Makanya ini kan ada transgenetika ini dari Bang Bestari. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita memiliki satu komitmen politik yang sama. Segera kita selesaikan ini dengan konstruktif, energi politik kita satukan. Ada banyak hal-hal yang jauh lebih produktif untuk kita selesaikan bersama. Oke, baik, saya ke Pak Susno. Kira-kira bagaimana memisahkan intrik politik dari proses hukum, Pak? Pak Susno Duaji ini pernah viral sekali saat itu ya, cicak buaya. Saya tidak menyangka beliau akan menjadi pengamat politik yang cukup diperhitungkan. Bukan hanya pengamat hukum begitu ya, pengamat hukum dan politik yang cukup diperhitungkan saat ini. Dulu saya tidak menyangka beliau akan seperti ini karena tidak terlihat aura-aura kecerdasannya tuh waktu bertugas. Sekarang udah lain beliau ini. Baik, senang sekali malam ini. Biasanya kita hukum, sekarang ke politik ya. Bola balik aja. Sweet mental dari hukum ke politik itu agak susah. Ya. Saya tetap politik, tapi saya pandang dari kacamata hukum ya. Ada lontaran dari Pak Jokowi. Sebentar, itu agak sulit memang switching logics dari logika politik kepada logika hukum atau sebaliknya, karena logika hukum itu rigid. Sedangkan logika politik itu cair. Makanya saya suka heran apabila para termul itu mereka mengirim katakanlah bukan ahli politik, ahli hukum ya, dalam pengertian kuasa hukum. Nah itu, jadi mengirim kuasa hukum untuk berbicara di hadapan publik membahas politik. Itu saya suka heran saja. Yang mana pada akhirnya seperti kemarin tuh si Pitra itu kan malah bikin ribut. Karena kalau mau berbicara dalam kapasitas sebagai ahli hukum itu rigid. Kita berbicara pasal tentang pasal dan setiap argumen itu harus pasal based ya. Basisnya itu harus pasal, harus hukum. Tetapi ya itu tidak terjadi. Makanya pengacara itu di Indonesia terkenalnya banyak omong, bukan argumentatif begitu. Itu yang bisa kita rasakan. Kita lanjutkan. Kita hukum, sekarang ke politik ya. Bola balik aja. Sweet mental dari hukum ke politik itu agak susah. Saya tetap politik, tapi saya pandang dari kacamata hukum ya. Ada lontaran dari Pak Jokowi tentang ini. Ada yang nunggangi, yaitu orangnya orang gede gitu, orang besar lagi. Sahabat saya Pak Hisam, gede banget katanya. Nah, sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi. Tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama, kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan. Yang sampai sekarang belum terjadi ya. Padahal pengadilannya sudah beberapa biji tuh. Nah, ini kita hargai, tetapi kita luruskan sedikit. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut.
mudah-mudahan beliau keseliau lidah. Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu, mudah-mudahan ya. Oke, jadi keselalu lidah dalam pengertian apa ini? Ketahuan ya. Jokowi itu mengatakan saya akan menunjukkannya di pengadilan kalau dipinta. Tetapi dalam waktu yang sama, ini baru ketahuan juga nih. Dalam waktu yang sama, Jokowi itu ngaku bahwa ijazahnya itu sudah disita oleh kepolisian. Berarti bohong lagi di sini. Ini siapa yang bohong, kepolisian atau Jokowi? Karena kalau Jokowi mengatakan saya akan menunjukkan di pengadilan, nggak bisa Jokowi itu tiba-tiba ke pengadilan bawa itu barang. Ya, si ijazah itu nggak bisa. Jokowi itu harus menyerahkan dulu kepada kepolisian, kepada penyidik. Nanti oleh penyidik diserahkan kepada kejaksaan. Menurut logikanya siapa, Pak Susno Duaji. Nggak bisa ujuk-ujuk Jokowi bawa ke persidangan. Jadi keseleo, ya bukan keseleo, udah kebiasaan bohong ini mah udah dusta. Ya, ketahuan lagi. Saya tadinya tidak melihat itu. Cuman Pak Susno menampakkannya itu sudah kelihatan. Tapi nanti kita akan lihat Pak Susno Duaji ini sedikit banyak beliau suka untuk menjaga gestur pembicaraannya agar tidak terlalu tidak terlalu kontroversial begitu. Kita lanjutkan dulu ya, jangan kemana-mana, stay tune dulu. Itu yang mau komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, Saya lihat berita kalau acara ceritanya. Kalau sudah ya alhamdulillah. Kalau sudah ya Jokowi jangan ngomong saya akan menunjukkan di pengadilan. Karena kan kalau sudah itu urusannya sudah urusan penyidik atau kejaksaan nanti. Kemudian akan ada di pengadilan Solo, tadi kata Pak Roy. Iya, Kemudian yang berikut, harus. saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan siapa yang berkata dia yang membuktikan. Iya. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Tinggal dia buka. Tambah asik. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. So yang yakinnya 2.567%. Oke. Kalau dia tidak Prediksi intelijen. tidak prediksi reserse gitu. Kalau Reserse. dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka, maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. Oke, sebentar, ini bagus juga nih logikanya ya. Jokowi itu selalu mengatakan bahwa atau Tremul dalam hal ini selalu mengatakan bahwa yang harus membuktikan itu adalah yang menuduh. Nah sekarang dalam hal ini Jokowi itu sudah menuduh di belakang isu ijazah ini ada orang besar. Nah berarti kan Jokowi yang harus membuktikan bahwa itu ada. Apakah membuktikan Jokowi? Enggak, ini cuma omon-omon doang. Makanya ini kalau misalkan kita mau melihat omon-omon dibalas dengan omon-omon. Kalau kita mau musalamat begitu ya, kita mau ada di dalam kondisi bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini omon-omon juga. Ya sudah, ini berarti permasalahan-permasalahan cair saja. Nah, beda halnya di dalam hal ijazah palsu ini. Jadi yang dituduhkan itu kan Jokowi. Jokowi itu sendiri dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu berdasar dari apa yang dia klaim, yaitu sebagai lulusan dari UGM. Karena jika di dalam persidangan Jokowi tidak dituntut untuk mengeluarkan bukti yang definitif bahwa yang bersangkutan ini memang memiliki ijazah yang asli, maka tuduhan dari Roy Suryo bahwa ijazahnya itu palsu itu tidak bisa dibantah juga. Jadi harus ada landasannya. Ini kan yang membuktikan, yang menuduh harus bisa membuktikan tuduhannya. Betul, dan yang dituduh pun itu harus bisa membuktikan bahwa yang dituduhkannya ini tidak benar. Nah sekarang dari mana landasannya dulu? Landasannya apakah dari ijazah palsu dulu atau dari ijazah asli dulu? Landasannya itu dari ijazah asli dulu. Itu sering sekali diberitakan oleh para pakar hukum dalam teknis hukum di pengadilannya. Begitu. Ini karena permasalahannya permasalahan dokumen. Ini bukan permasalahan yang suka diobrolkan, misalkan permasalahan tentang perselingkuhan. Bukan. Ini bukan menuduh orang berselingkuh, bukan. Ini bukan menuduh bahwa misalkan seseorang ini membunuh misalkan. Tidak. Kalau menuduh untuk membunuh karena dasarnya memang tidak ada pembunuhan. Dasarnya tidak ada pembunuhan. Jadi dasarnya itu tidak ada perselingkuhan. Dasarnya tidak ada perselingkuhan. Maka yang menuduh berselingkuh, yang menuduh membunuh ini harus membuktikan. Beda halnya dengan ijazah palsu ini.
tidak ada dasarnya itu ijazah begitu. Nah, sehingga yang tertuduh ini dalam hal ini adalah Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya dulu. Baru kita bisa melihat kalau itu ada, apa sebetulnya yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Apakah itu pencemaran nama baik atau kesalahan kesimpulan dari penelitian. Itu baru bisa dilihat dengan clear begitu. Ini orang-orang banyak yang nggak paham perkara seperti itu. Jadi perkara yang umum itu dia selalu ada taksisnya, selalu ada mukhosisnya begitu, menjadi lebih khusus. Karena kalau semuanya diambil dalam perkara yang umum, saya bisa mengklaim apa saja yang ingin saya klaim. Saya bisa mengklaim bahwa saya ini lulusan Harvard begitu ya, lulusan Oxford misalkan, dan kalau ada orang yang tidak percaya kepada saya, buktikan saya bukan lulusan Oxford begitu. Kan nggak seperti itu. Saya dulu yang harus membuktikan. Nanti kalau misalkan ini memang sudah ada, baru yang lain akan ada permasalahannya. Kita lanjut dulu, jangan kemana-mana ya. Banyak komen ya di bawah ya. Tahan waktu dekat, udah cukup lah media ini menikmati ini, televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya, medsos sudah cukup juga. Beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini politik yang bagus. Jangan-jangan Pak Prabowo ya besar gemoy itu. Ada orang gemoy di belakang isu ijazah ini. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Sebagai prediksi reserse ya. Reserse. Baliknya apa? Satu, dikatakan orang Pak Jokowi melimpar isu ini adalah siasat dia untuk bersembunyi, Betul. mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin, nggak Nah. mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Nah, itu yang saya maksud. Pak Susno Duaji ini tidak terlalu kontroversi di dalam pernyataannya, ini sarkas begitu ya, menuduhkan melemparkan tuduhan kemudian ditarik lagi tuduhannya. Kalau saya sih melihatnya di situ, Jokowi ini hanya ingin menarik permasalahan ini ke dalam permasalahan politik yang lebih besar lagi, sehingga substansi permasalahannya itu tidak diperhatikan. Ini tadi yang disebut sebagai upaya bersembunyi, meskipun oleh Pak Susno sendiri dikatakan Jokowi tidak akan sebodoh itu. Kalau saya sih katakan emang sebodoh itu. Dan itu ya dari apa yang nampak ya. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun, 280 juta rakyat, sekian puluh ribu profesor dipimpinnya. Nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya. Pak Ridwan ya. Nggak mungkin dia akan itu. Sebentar. Puluhan ribuan profesor ada di bawah pimpinan Jokowi, tetapi wush itu nggak pakai profesor sama sekali. Saran-saran dari para profesor itu diabaikan. Ya, itulah Jokowi. Jadi kalau bisa ini sarkasnya Pak Susno Duaji. Ya begitulah adanya ya. Kalau kita melihat tidak dipakai Jokowi itu, dia itu memerintah semaunya dia, makanya jadi acak-acakan kayak sekarang tuh, termasuk bencana alam dan lain sebagainya, Morowali, WUS dan lain sebagainya, KM50. Demikianlah adanya ya. Mari kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Oke. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya, Sudah membuktikan. jelas palsu ini. Ya. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya. Sebentar sebelum ke UGM ya. Sebelum ke UGM. Jadi dalam hal ini harus kita ingat juga bahwa yang menuduh itu adalah Jokowi. Jokowi menuduh kepada Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa yang bersangkutan ini telah melakukan pencemaran nama baik. Maka Jokowi harus membuktikan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah melakukan pencemaran nama baik. Dengan cara apa? Dengan cara membuktikan ijazahnya itu asli. Jadi prinsip bahwa yang menuduh itu yang harus menunjukkan dalam hal ini, tatkala kita masuk ke dalam hukum, harus diingat yang menuduhnya itu bukan Roy Suryo, yang menuduhnya itu Jokowi. Apa? Tuduhan bahwa Roy Suryo itu sudah mencemarkan nama baik. Itu prinsipnya tuh. Jadi jangan dibulak-balik karena tuduhan Roy Suryo kepada Jokowi di luar persidangan, bukan di dalam persidangan. Tatkala dibawa masuk ke dalam persidangan, yang menuduh itu Jokowi.
Karena laporannya ini dari Jokowi. Beda halnya apabila Roy Suryo ini yang pertama kali membawa ke persidangan, maka Roy Suryo inilah sebagai penuduh. Jadi bedakan tadi logikanya politik dengan logikanya hukum, logikanya narasi di luar persidangan dengan logika narasi di dalam persidangan. Kalau di dalam persidangan Jokowi harus membuktikan dulu. Dan ini tidak dibuktikan dulu oleh Polda Metro, tiba-tiba saja mengatakan tersangka, yang mana katanya ijazahnya Jokowi yang quote and quote asli itu sudah diambil oleh Polda Metro, tetapi Jokowi masih dengan pede mengatakan saya akan menunjukkan ijazah ini ke persidangan kalau diperlukan. Yang mana itu juga omon-omon, omong kosong juga akhirnya ya. Lanjut ya, komen-komen ya di bawah tuh. Kita lanjut terus. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Roy, jangan UGM sembunyi, bela, Cocok. bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan Ini udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. iya Pak Kasito. Udah kan. Udah nggak ada. Kok orangnya nolak kok ya orangnya. Loh itu tuh termul-termul itu nggak bisa ngelihat fakta ya mereka itu. Sudah semua. AI-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu. Oke, applause. Saya netral Pak Roy. Applause. Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke, baik. Saya ke Mas Ade. Apakah Mas Suryo ini, Mas Roy Suryo, Oke, ini Ade nih, Darmawan nih. relevan dengan kekuatan politik di belakangnya untuk menggembosi suara dengan Jokowi? Saya rasa bukan itu tujuan politiknya. Tidak hanya penggembosan. Sebentar, ini yang saya maksud ya. Katanya ahli hukum berbicara tentang politik, kemudian landasan bicaranya itu apa? Bukan bukan pasal-pasal sama sekali. Ngomong aja yang mana padahal logikanya akan berbeda. Makanya kita banyak sekali melihat kedunguan keluar dari para termul ya, atau may I say para termul, karena memang perkaranya seperti ini. Seperti kata Pak Jokowi, downgrade. Karena Jadi relevan berarti nama Mas Roy dikait-kaitkan dengan nama besar. Oke. bukan dikaitkan. Jadi gini. Sebentar ya. Untuk mendowngrade Jokowi itu tidak perlu di-downgrade. Udah sedaun-daunnya itu ya. Kalau itu pun kalau di mata orang yang memang bisa berpikir secara objektif sih, apa sih bagusnya sisa begitu ya dari apa yang kita lihat dari kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dikatakan kita keluarkan poin-poinnya ya pasti ada yang bagusnya. Cuman itu tidak akan seimbang dengan keburukan yang dikeluarkan oleh Jokowi selama 10 tahun menjabat. Kita lihat banyak sekali kerusakan di berbagai macam sektor. Saya tidak mau menyebutkan di satu-satu, dan itu bisa dilihatlah di dalam data-data yang ada begitu ya. Politik ini seperti yang dikatakan Bung Bestari tadi, sama Haman saya sebagai orang awan politik, saya kan nggak ngerti politik nih. Saya cuma melihat saja bahwa tunggang menunggang itu biasa, ya kan? Tunggang menunggang itu biasa dalam politik. Itu politik biasa. Insan-insan politik seperti abang saya di samping ini dan beliau ada apalagi Pak Roy 15 tahun sebagai politik. Waduh, politikus. Ya kan? Saya Operasi silent. Memang kecil orang. Silent operation itu gitu loh. Nah, sebentar ya, kalau misalkan Ade Darmawan itu bisa berkata seperti itu, apalagi Jokowi sudah menjadi presiden. Jadi yang mempolitisasi permasalahan ini harusnya Ade Darmawan itu melihat yang pertama kali mempolitisasi permasalahan ini adalah Jokowi itu sendiri. Itu paling maksudnya apa ya? Licik, pinter memang Jokowi itu di dalam berpolitik karena memang tidak memiliki etika di dalam berpolitik sama sekali. Ini ada urusan nyerang kepada yang bersangkutan, kepada Jokowi. Urusannya ada substansinya, urusannya adalah substansial mengenai ijazah palsu. Sama Jokowi itu tidak diselesaikan langsung. Ini loh ijazahnya selesai. Enggak, tapi dia bawa dulu ke politik begitu. Harusnya Ade Darmawan ngerti, ya. Terjadi Pak, Mas Sister, yang begitu-begitu, cuman ya memang Nama partainya sama seperti yang dulu pernah Anda tuduhkan. ya kalau berbicara yang seperti saya dulu pernah sampaikan itu kan banyak partai. Enggak lah. Kita cuma menduga, warnanya banyak. Bang, abang saya ini dari biru nih. Masih konsisten sama warnanya? Dari Warna apa Golkar deh? saya dulu. Ya. Betul kita Saya sama-sama. seperti itu. Jadi Mas Ade,
Sama-sama. Jadi gitu, artinya kita tidak bisa menuduh langsung spesifik, tetapi kita bisa merasakan hal itu. Ya. Jadi Bisa merasakan, intinya, rasakanlah yang pertama kali membawa urusan ini ke dalam politik Jokowi. itu kan prasangka, Oke. bukan tuduhan. Prasangka itu berbeda dengan tuduhan. Bisa saja terbukti suatu saat, kan gitu. Oh, prasangkanya diterima, Mas Roy? Sebentar, prasangka itu sama saja dengan tuduhan itu ya. Cuman nanti apakah dia itu dikatakan secara definitif atau tidak, sama saja. Saya punya prasangka, ya prasangka itu tuduhan. Cuman kalau misalkan sebelum diomongkan biasanya tidak dikatakan sebagai tuduhan. Kalau belum diomongkan biasanya, kalau sudah diomongkan baru itu menjadi tuduhan. Nah, kalau misalkan Pak Jokowi di sini dalam kategori apa? Dalam kategori bikin pusing aja. Itu sebetulnya sudah menuduh juga ya, dan harusnya ada orangnya, cuman Jokowi nggak mau, pengecut untuk mengatakan orang-orangnya siapa. Makanya tadi harusnya diselesaikan. Ada katanya ini persis ditunggangi. Jokowi kurang ngeles kayak junjungan. Iya sama. Jokowi itu kan sukanya gitu. Sudah tunjukkan, sudah tapi belum. Jadi memang begitu lah. Jadi anda merasa tidak relevan dikaitkan dengan orang besar Dan saya rusakan itu. Kenapa Pak? Jadi anda merasa tidak relevan kalau dikait-kaitkan dengan orang besar. Oh iya, nanti jadi kayak judul acara ini bola liar. Gitu loh. Kalau memang benar ada, tunjukkan. Kan persoalan itu kan bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang, bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang. Udah mulai keluar. Keluar satu. Jadi dia bikin panjang. Tuh ya sama itu betul. Yang bikin panjang itu siapa? Jokowi itu sendiri kok, bukan siapa-siapa. Oh, bikin panjang. Pak Besar kira ada indikasi operasi politik besar atau tidak dalam Aduh. kasus Jokowi? Nah, begini loh. Operasi politik Operasi itu politik. dirasakan Dan oleh Anda para merasakan. politisi. Dan bahkan nih oleh pengamat pun seperti Bang Ray Rangkuti ini, dia juga merasakan. Terbukti dengan apa? Dia berstatement ada persaingan antara keluarga Jokowi dengan keluarga SBY. Iya. Loh, saya bilang ini udah banyak orang yang keracunan Om Roy Suryo ini. Tanya aja. Kebetulan ada yang ngirim nih. Gitu, tanggal Apa ya? 29 November lah itu, Bung Rey. Ini harusnya kita dengar juga ini. Kenapa kok bisa non-politisi berasumsi atau berstatement ada persaingan antara keluarga Pak Jokowi dengan keluarga Pak SBY. Padahal Aduh, yang kita Bestari ini. lihat adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi memberikan tempat terhormat kepada Bung AHY. Kalau Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden, betul ya? Betul. Dan terakhir, ketika Pak Prabowo Gibran ini terpilih pun sebagai pemenang, itu bagaimana kemudian ketika ulang tahun Pak Jokowi, Pak siapa? AHY. Pak Prabowo, SBY. Pak SBY, SBY. itu datang Pak Gibran, wah salam menunjukkan ketakzimannya pun. Sebentar, itu udah selesai ya. Jadi begini, Pak Bestari ini terlalu naif. Kalau di dalam politik misalkan satu kekuatan politik memberikan roti atau memberikan kue kepada lawan politiknya, itu bukan berarti mereka itu hubungannya mesra. Ya, karena memang yang namanya politik seperti itu, karena sistem politik kita mengharuskan demikian. Jadi tidak bisa lawan politik itu dibunuh secara habis, secara langsung nggak bisa. Ya, harus pelan-pelan membunuhnya itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Jokowi dengan menginginkan koalisi besar saat itu. Ideologi setiap partai itu sudah digerus habis sama Jokowi itu. Dan salah satu caranya bagaimana? Ya bagi-bagi cake itu, bagi-bagi kue itu, bagi-bagi jabatan itu, bagi-bagi tugas lah. Dan itu sudah. Jadi kalau hanya karena melihat penguasa itu memberikan jatah kekuasaan kepada yang lain kemudian mengatakan di situ tidak ada persaingan politik, itu terlalu naif ya. Kasihan kalau PSI punya politikus seperti Pak Bestari ini, atau Pak Bestari ini mungkin mau bodoh-bodohin kita aja begitu dengan mengatakan sesuatu senaif itu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.